Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wal jihad fisabilillah wa nahana anil maksiati wal hiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dosen Pak Ridwan Effendi MPD yang saya hormati beserta rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan yang saya hormati juga. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami dari kelompok Saifullah, Mardiah dan Teh JJ untuk mempresentasikan tentang konsep wahyu di dalam Islam dalam melaksanakan atau mengikuti pembelajaran tentang filsafat Islam. Untuk materi ini ada beberapa yang disampaikan, terutama dalam pembagian materi. Pemateri yang pertama yang akan menyampaikan insya Allah saya sendiri, dan yang kedua adalah Teh Mardiah, dan yang ketiga adalah Teh JJ. Kemudian ditutup. Yang pertama adalah sebagai pendahuluan dulu, yaitu di sini pendahuluan. Manusia beserta seluruh indranya yang senantiasa bersentuhan dengan alam materi akan merasa kesulitan dalam menalar dan mengenal alam non materi. Dalam artian di sini manusia memerlukan suatu petunjuk atau suatu ilham, yaitu yang dinamakan dengan wahyu itu sendiri. Kenapa demikian? Karena wahyu ini adalah merupakan suatu bagaimana seseorang dapat mengetahui atau mendapatkan sebuah perintah yang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, dalam poin yang kedua, yaitu poin B tentang hakikat wahyu para nabi. Jadi hakikat wahyu para nabi ini adalah mendefinisikan dan mengenal wahyu sangat berkaitan dengan masalah kenabian. Artinya setiap nabi pasti diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai kabar berita maupun dijadikan sebuah pedoman dalam penyampaiannya terhadap umat, atau dalam penyampaiannya kepada kaum itu sendiri. Kemudian di dalam hal ini, dalam hal wahyu ini ada yang namanya ta'rif dan ada yang namanya tasyri'. Jadi ada yang namanya ta'rif, ada yang namanya tasyri'. Adapun wahyu, ta'rif wahyu itu sendiri yaitu adalah pesan dan pemberitaan yang berasal dari makom dan ma'rifah, akal dan maknawi yang berada di alam. Akal adapun kenabian, kan? Nah, artinya ta'rif wahyu ini adalah merupakan pemberitaan yang berasal dari makom dan ma'rifah. Artinya ini adalah merupakan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada kita semua, yaitu dengan cara mengilhamkan terhadap pikiran kita. Kemudian adapun kenabian tasyri' atau wahyu secara tasyri'i adalah pemberitaan akan ajaran-ajaran dan hukum-hukum ilahi. Jadi ini adalah merupakan mengedepankan tentang hukum-hukum ilahi, yang dimana ini adalah merupakan sangat penting bagi
nabi untuk menyampaikan terhadap umatnya itu sendiri. Yang disampaikan kepada umat manusia dalam materi. Dalam kenabian ini seorang nabi dengan menjalani tahzibun nafsi atau senantiasa meningkatkan dirinya, dapat mengangkat potensi ruhnya hingga sampai kepada tingkatan di mana dia berinteraksi dengan alam itu sendiri. Jadi wahyu menurut Asy ini adalah merupakan bagaimana nabi itu sendiri diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara hukum supaya di mana umat ini bisa mengerti apa yang dibawa dengan nabi itu sendiri. Adapun apapun perbedaan tingkatan dan makom yang telah dicapai oleh para nabi, kembali kepada tingkatan dan posisi masing-masing nabi itu sendiri. Jadi nabi itu sendiri mempunyai makom-makom sendiri, mempunyai tingkat-tingkatan sendiri, atau menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri. Tingkatan yang kembali kepada tingkatan dan posisi masing-masing nabi itu sendiri. Bisa jadi dikarenakan seorang nabi tidak berada dalam tingkatan yang tinggi, dalam mimpinya ia berinteraksi dengan salah satu akal yang berada di tingkatan lebih rendah. Jadi ini adalah merupakan sebuah tingkatan penerimaan wahyu itu sendiri. Baik, adapun kata wahyu dan kata sejenisnya digunakan dalam Al-Quran sebanyak 7-8 kali. Jadi kata wahyu di dalam Al-Quran ini adalah digunakan dalam sebanyak 7-8 kali. Makna dasar dari kata wahyu secara bahasa adalah memahamkan sesuatu dengan cepat. Memahamkan sesuatu dengan cepat ini adalah merupakan tugas para nabi ketika diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka memahamkan wahyu yang telah didapat daripada Allah Subhanahu wa taala itu paham terhadap umat dengan secara cepat dan tersembunyi. Makna itu terdapat dalam penggunaan kata wahyu secara keseluruhan. Jadi mana itu adalah merupakan wahyu secara keseluruhan. Dan adapun secara pemahamannya, ini wahyu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, wahyu pemahaman secara fitrah. Jadi secara fitrah ini adalah merupakan secara suci. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 68 yang berbunyi, wa auhayna rabbuka ilan nahli anittakhidi min zibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon kayu, dan di tempat-tempat yang bikin manusia. Ini adalah merupakan suatu ayat yang dimana Syekh Mufid menjelaskan yang dimaksud dengan wahyu ini adalah ilham yang tersembunyi. Jadi Syekh Mufid mengatakan yang disebut dengan wahyu ini adalah ilham yang tersembunyi. Di antara perilaku lebah madu yang mengherankan adalah membuat sarang berbentuk segi 6 yang terbuat dari malam melakukan penjagaan terhadap sarangnya. Artinya lebah ini adalah merupakan suatu binatang yang dimana ketika dia membuat sarang ini, penjagaan terhadap sarangnya itu sendiri atau penjagaan terhadap ratunya itu sendiri sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kemudian seluruh perilaku tersebut tersumber dari insting yang ada pada lebah itu sendiri. Jadi lebah untuk mengikuti atau lebah untuk
melindungi daripada sarang-sarang sendiri, mereka sangat luar biasa dalam perilaku yang indah dan mengherankan tersebut, berbuat sesuai dengan ilham yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebah melakukan hal yang demikian ini adalah merupakan suatu ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap lebah itu sendiri. Bagaimana dia penjagaan terhadap madunya, penjagaan terhadap sarangnya. Adapun ketika ada orang yang musik mereka, bukan satu lebah yang akan menyerang mereka, tetapi semua lebah ikut menyerang terhadap orang yang musik mereka. Ini adalah merupakan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fitrah. Yang kedua adalah berlakunya sunatullah dan hukum alam. Nah, berlakunya sunatullah dan hukum alam ini adalah tertera di dalam surat Fussilat ayat 11 dan 12, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia dikatakan kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit. Dalam 2 masa dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada langit ini adalah suatu ilham, suatu perintah bagaimana mereka harus senantiasa melaksanakan perintah oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu suka hati atau terpaksa. Kemudian dengan adanya wahyu dari Allah, ilham dari Allah, hukum sunatullah daripada Allah, maka pergantian antara malam dan siang hari ataupun langit ini merupakan, adapun pergantiannya ini adalah merupakan sudah sunatullah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami meliharanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini adalah sebagai sunatullah, menjadikan sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Sebagai ahli tafsir, menafsirkan kata wahyu yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah, yaitu di dalam surat Fussilat ayat 11 dan 12 kan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan kata wahyu yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah wahyu yang diberikan pada penghuni langit, yaitu para malaikat. Jadi malaikat pun juga ini adalah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini bisa menjalankan sebuah ketentuan-ketentuan yang berbentuk perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu yang diberikan pada penghuni langit yang para malaikat dari 2 ayat tersebut dapat dipahami 2 poin berikut. Pertama, wahyu tersebut tidak melalui pembicaraan. Jadi wahyu tidak melalui sebuah pembicaraan, langsung diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penerimaan wahyu tidak harus suatu yang memiliki akal. Jadi penerimaan wahyu ini tidak harus yang memiliki akal. Dan karena apa? Karena Allah senantiasa atas segala sesuatu ini adalah bisa atau dapat sesuai dengan kehendaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu adalah maha atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah ilham yang dipancarkan dalam hati. Nah, ini adalah ilham yang dipancarkan atau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Dalam Al-Quran yang berkenaan dengan ibu Nabi Musa alaihissalam yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibu Nabi Musa
dengan ibu Nabi Musa itu sendiri supaya Nabi Musa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ke dalam peti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibu Nabi Musa untuk si peti tersebut dihanyutkan di sebuah sungai. Yang dimana dalam ayat ini yaitu di dalam surat Al-Qasas ayat 7 kan, dalam surat Al-Qasas ayat 7 di situ disampaikan bagaimana kisah-kisah Nabi Musa ketika itu. Kemudian penerima wahyu pada dua ayat tersebut adalah ibu Nabi Musa. Wahyu yang diberikan kepadanya jelas bukan wahyu pada seorang nabi. Jadi wahyu ini adalah merupakan wahyu yang tidak diberikan kepada seorang nabi, tetapi wahyu yang diberikan kepada ibu Nabi Musa. Yang ketika itu ibu Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan Nabi Musa ke dalam peti kemudian dihanyutkan di dalam sebuah sungai. Kemudian yang keempat adalah wahyu yang melalui isyarat. Adapun wahyu yang melalui isyarat ini adalah yang sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 10 sampai 11. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada yang dimana Al-Quran ini menerangkan Zakaria berkata, Tuhanku berilah aku tanda. Ketika itu Zakaria berkata, ya Allah berikanlah aku suatu tanda. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 10 dan 11, tandamu adalah jangan engkau bicarakan dengan manusia selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Kemudian dari mihrabnya ia keluar menjumpai kaumnya, lalu mewahyukan, mengisyaratkan pada mereka untuk memuji Allah sepanjang pagi dan petang. Jadi ini adalah wahyu yang melalui isyarat. Dalam ayat yang lain Al-Quran menjelaskan tentang kisah Nabi Zakaria sebagai berikut. Zakaria berkata, Tuhanku berilah aku sesuatu sebagai tanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tandamu adalah jangan kau bicarakan dengan manusia selama 3 hari 3 malam kecuali dalam bentuk simbol atau isyarat. Banyaklah mengingat Tuhanmu dalam bertasbih kepadanya pagi dan petang. Jadi di Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia supaya berbicara dengan manusia itu adalah melalui isyarat dan melalui isyarat. Pada kedua ayat di atas yaitu dalam surat Maryam ayat 10 dan 11, pemberi wahyu isyarat adalah Nabi Zakaria dan penerima wahyu adalah kaumnya. Jadi yang mengisyaratkan adalah Nabi Zakaria dan yang menerima adalah kaumnya. Wahyu juga bermakna memahamkan suatu dalam bentuk isyarat yang hanya dipahami oleh orang-orang dituju sebagaimana orang yang disebut pada ayat 41 surah Ali Imran yang menggunakan kalimat illa ramza, kecuali simbol. Kandungan dari wahyu juga berupa tasbih pada Allah di setiap pagi dan petang. Artinya wahyu melalui isyarat ini adalah yang dapat menerimanya itu adalah kaum-kaum tertentu, illa ramza, yaitu kaum-kaum tertentu kan, kecuali orang-orang yang senantiasa bisa terhadap bahasa isyarat itu sendiri. Bahkan bahasa isyarat ini juga dalam hal ini zaman sekarang pun juga banyak orang yang berbicara yaitu dengan isyarat itu sendiri. Ini adalah merupakan wahyu pada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ini adalah wahyu yang diberikan pada malaikat atau wahyu pada malaikat. Al-Quran menjelaskan manakala Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, aku bersama kalian,
huhukanlah langkah orang-orang mukmin, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 12. Surat Al-Anfal ayat 12. Pada ayat tersebut pemberi wahyu adalah Allah. Jadi tetap pemberi wahyu yang hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau penerima wahyu adalah para malaikat. Jadi di sini yang memberikan wahyu itu langsung Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Akan tapi wahyu tersebut bukanlah wahyu kenabian dan bukan pula dengan menciptakan pembicaraan atau menciptakan suatu, karena para malaikat sebagaimana yang telah ditetapkan dan dibuktikan bahwa mereka tidaklah berjasad atau tidaklah memiliki materi. Artinya wahyu di sini tidak melalui suatu pembicaraan. Kan karena apa? Karena malaikat ini di sini dikatakan tidak berjasad atau tidak memiliki materi. Ini adalah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh ada juga yang namanya wahyu setan. Jadi wahyu yang dimana di sini dikatakan Al-Quran menerangkan sungguhnya setan mewahyukan kepada pengikut mereka agar berdebat dengan kalian, artinya agar berdebat dengan orang-orang mukmin. Jadi setan pun juga ini sama mewahyukan sesuatu wahyu yang dimana agar orang-orang ini adalah berdebat dengan orang-orang muslim atau saling memusuhi di antara umat yang lainnya. Jika kalian mentaati mereka, kalian tergolong orang-orang yang musyrik. Ini adalah merupakan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mematuhi terhadap wahyunya setan atau perintahnya setan, maka kita tergolong terhadap orang-orang musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 112 pun juga demikian. Pemberi wahyu dalam hal ini adalah setan dari jenis jin dan manusia yang menyampaikan sesuatu yang menyesatkan. Artinya setan dari dulu juga ini adalah merupakan musuh bagi orang-orang mukmin, yang dimana ini harus nantiasa dijadikan musuh pula oleh orang mukmin itu sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setan ini adalah merupakan suatu musuh yang nyata bagi kaum muslimin dan kaum mukminin, sehingga tidak ada toleransi sedikit pun terhadap setan itu sendiri. Makanya wahyu daripada setan ini harus nantiasa kita tinggalkan. Kemudian yang ke-8 ada wahyu yang bersumber dari para nabi. Nah, ini adalah merupakan wahyu yang bersumber daripada nabi. Di kehidupan kita atau di dalam wahyu ini sendiri juga digunakan untuk selain para nabi sebagaimana yang telah kami sebutkan. Akan tetapi kata wahyu lebih banyak digunakan untuk para nabi. Jadi keumumannya dengan kebanyakannya wahyu ini hanya diceritakan kepada nabi saja. Yang padahal wahyu ini adalah merupakan suatu ilham, dengan suatu ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana para nabi di sini ya kan dalam Al-Qur'an disebutkan sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi setelahnya. Kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, serta kami wahyukan kepada Asbat, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, serta kami berikan Zabur kepada Daud. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 163. Artinya wahyu ini adalah wahyu di sini adalah wahyu pada para nabi itu sendiri. Dalam ayat lain Al-Qur'an menjelaskan, katakanlah apakah kesaksian yang paling besar? Katakanlah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian, diberikan wahyu kepadaku berupa Al-Qur'an ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dan orang-orang yang Al-Qur'an sampai kepada mereka. Jadi contoh nabi kita
Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan wahyu terakhir, yaitu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kitab Al-Qur'anul Karim, kitabnya orang mukmin, kitabnya orang-orang muslim, atau aturan-aturan hidup kita yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah adalah merupakan penerimaan wahyu, atau di antara macam-macam wahyu yang senantiasa bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat penyampaian dari saya. Kemudian masih pula banyak ya terdapat di dalam ayat-ayat yang lain masalah tentang wahyu, yang pasti kekhususannya wahyu ini adalah diberikan kepada para nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah merupakan suatu figur, suatu utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan aturan-aturan Islam, atau untuk menyebarkan berita-berita tentang bagaimana mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya pemateri kedua akan disampaikan oleh saudari Mardiah. Tempat dan waktu saya silahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada pertemuan kali ini yang akan mempresentasikan materi tentang beberapa perspektif mengenai hakikat wahyu dan pandangan filsuf muslim terhadap wahyu. Langsung saja, beberapa perspektif mengenai hakikat wahyu. Jadi, perspektif mengenai hakikat wahyu ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu perspektif psikologis, kedua perspektif sosiologis, yang ketiga perspektif filosofis, dan yang terakhir perspektif teologis. Langsung ke pembahasan yang pertama. Pertama, perspektif psikologis. Wahyu ini merupakan sebagian orientalis yang mengatakan bahwa suatu buah dari keyakinan-keyakinan yang terkandung dalam jiwa dan batinnya para nabi. Contohnya itu seperti para nabi yang memiliki pribadi yang luhur dan hati yang bersih. Mereka sangat berkeinginan membimbing dan memberikan petunjuk kepada umat manusia. Gunanya untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan berhala dan segala kecenderungan hawa nafsu dan duniawi. Pembahasan yang kedua, perspektif sosiologis. Jadi, kelompok ini menganggap bahwa wahyu bukanlah hasil bisikan dan kondisi kejiwaan serta ego manusia. Akan tetapi ia merupakan hasil karya dan intuisi sebagian orang-orang yang jenius. Contohnya itu mereka membuat undang-undang di mana pada zamannya itu disebut dengan agama. Nah, sampai sekarang adanya agama karena emang pemikiran dari perspektif sosiologis. Pembahasan yang ketiga yaitu perspektif filosofis. Para filosofis meyakini bahwa selain alam materi terdapat alam lainnya. Jadi alam itu ternyata ada beberapa materi yang terdapat di alam lainnya. Yang disebut itu dengan alam akal dan mitsal. Contohnya itu
berdasarkan teori filsafat iluminasi, di mana seluruh fenomena yang ada di dunia ini terlukiskan secara abstrak di alamnya tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu perspektif teologis. Menurut pandangan yang tersohor dalam teologi Islam dan teologi Nasrani menyatakan bahwa wahyu adalah lafaz. Lafaz itu kata-kata, pesan dan wejangan yang diturunkan dari Tuhan, baik secara langsung maupun melalui malaikat kepada nabi. Contohnya itu seperti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Lanjut ke materi pembahasan pandangan filsuf Muslim terhadap wahyu. Di sini di mana ada beberapa yang mengemukakan, menurut Syekh Muhammad Abduh, wahyu ini berdefinisi yang umum dikenal dengan pesan Tuhan. Ada juga yang mengemukakan, menurut Muhammad Iqbal, bahwa basis wahyu dan pengalaman keagamaan berasal dari kekuatan insting yang juga dapat dikemukakan dengan berbeda pada tumbuhan dan binatang. Jadi bisa ditemukan melalui tumbuhan dan binatang. Sedangkan menurut Saurus, wahyu itu bisa dikatakan kenabian sejenis pengalaman dan kasyaf. Sedangkan ada beberapa yang mengemukakan juga Mujtahid Subastari. Beliau mengatakan bahwa wahyu itu adalah semacam pengalaman keagamaan. Dan yang terakhir, menurut sebagian lainnya, wahyu adalah pengalaman keagamaan dan ketuhanan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan presentasi oleh saudari Jejeh. Kepadanya saya haturkan. Baik, terima kasih kepada Teh Mardiah yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya adalah wahyu dalam teologi Kristiani. Wahyu dalam teologi Kristiani banyak terdapat indikasi yang menyatakan bahwa wahyu berangkat dari pengalaman keagamaan. Sedangkan arti dari pengalaman keagamaan tersebut adalah sebuah pengalaman yang subjektif yang ditafsirkan dalam ranah keagamaan. Konsep tersebut bermula pada abad ke-19 sebagai pertahanan melawan perkembangan rasionalisme dari masyarakat barat. Para pendekar Nasrani meyakini bahwa Tuhan tidak pernah menurunkan pesan-pesan atau wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Ruh Suci Ilahi telah menjelma pada diri Isa Al-Masih. Dan diri Al-Masih itu sendiri adalah wahyu yang diturunkan. Para teolog liberal Nasrani mengatakan bahwa wahyu adalah kehadiran dan manifestasi Tuhan dalam kehidupan Al-Masih dan seluruh Nabi Bani Israel. Selanjutnya, hakikat wahyu para urafa. Para urafa juga memandang hakikat wahyu sebagai pengalaman keagamaan. Namun, pengalaman keagamaan yang mereka utarakan memiliki beberapa perbedaan dengan apa yang dikatakan ilmuwan barat. Ada poin yang menyorotinya adalah ada salah satu poin yang menyoroti para urafa membatasi wujud hakiki hanya kepada zat ilahi, dan sedangkan keberadaannya hanya manifestasi dari keberadaan yang hakiki. Mereka menyebut zat Allah Ta'ala yang murni dan asma dan sifat dengan makom azadiyat, gaib, magib, dan makom ama. Jadi
Pada hakikatnya, wahyu disampaikan oleh Rasul yang berasal dari hakikat Muhammadiyah dan wujud mubazid. Dengan kata lain, wujud materi Rasulullah SAW telah tersambung dengan wujud mujaradnya, dan wahyu yang beliau sampaikan kepada umat adalah hakikat mujarab yang telah menjelma menjadi uraian wahyu yang suci dan berdimensi materi. Alhamdulillah, semua materi telah selesai kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun untuk yang belum dipahami bisa mencari sebuah pengetahuan yang lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak kekurangannya dari kelompok kami. Saya Saifullah, kemudian saudari Mardiah dan saudari Cejeh, untuk yang kedua kalinya meminta maaf kepada semuanya. Kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan adalah kekurangan daripada kami bertiga itu sendiri. Dan untuk selanjutnya yang mau bertanya boleh nanti dalam sesi pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.